Ya lu kalau nganggap gue nggak ada, ya udah jangan usik gue, sedaknya gitu loh. Lu jangan ganggu gue, karena gue tahu gue tuh sebenarnya manusia. Lu jangan mandang gue karena gue Cina, terus tiba-tiba lu mandang gue karena hitam, terus ada perbedaan di antara kita. Itu yang paling gue rasain sih. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus. Oke, nama gue Daniel. Umur gue 23 tahun sekarang. Pekerjaan gue masih barista part-time di suatu coffee shop. Ya. Jadi keluarga gue itu dari kedua belah pihak itu mau bokap atau nyokap semuanya itu Cina, pure Cina asli. Mereka punya tapi gue nggak punya sih. Jadi waktu itu harusnya gue punya nama Chinese gue sendiri. Cuman opa gue, kakek gue itu keburu nggak ada lagi, udah nggak ada. Jadi gue nggak dikasih nama Chinese buat diri gue. Budaya Chinese di keluarga gue tuh sebenarnya nggak kental sih kalau bisa dibilang. Ya kenapa? Karena kalau dari keluarga bokap masih ada yang melakukan hal seperti itu, yang kayak kita ke kelenteng, ibadah, terus ada juga yang kayak sembayang namanya kan, sembayang, terus kayak bakar rumah, bakar mobil, bakar duit, itu semua buat di sana nanti kan, di atas. Tapi keluarga nyokap gue berbanding terbalik. Keluarga nyokap gue itu bener-bener yang udah masuk ke agama yang bener-bener sekarang ini loh, yang bener-bener yang Kristen banget gitu loh. Gue sih dari banyak hal, faktor-faktor ke belakangnya sebelum-sebelumnya kayak ya gue punya keluarga yang bener-bener Cina banget, yang dari bokap itu yang bener-bener yang kayak lagi nikahan aja kita sembahyang dulu ke nenek moyang, yang kayak gitu. Tapi gue sekarang tuh lebih ke yang gue percaya aja ya, yang dimana gue harus tiap minggu kita beribadah, muji nama Tuhan, kayak gitu-gitu sih. Ada sih waktu pertama kali gue, SD gue di Jakarta, SD gue di salah satu sekolah swasta, terus akhirnya gue pindah ke National Plus, sekolah National Plus di daerah Tangerang, Gading Serpong tepatnya. Nah di situ gue dilihat berbeda dari yang lain. Karena rata-rata di Serpong itu kebanyakan, ya kita tahu sendiri itu emang daerah lingkungan Chinese. Itu yang gue rasain banget, kok kayak ada intimidasi tersendiri buat gue. Karena mungkin gue kulit hitam, sampai gue pun juga dihina-hina, atau kayak secara tidak langsung juga diledekin sih. Kayak sempat waktu itu gue lagi jalan sama temen gue, jalan dari kantin, dan di belakang gue ada dua kakak kelas gue yang ngomong, yang kayak, ih, gue tau itu cewek. Dan gue balik, gue refleks sadadanya, gue remek tuh soda kaleng itu, gue siram ke mereka semua. Kenapa? Karena menurut gue kayak berbeda banget. Gue Chinese man, lu jangan kayak gitu ke gue sama lu. Apa bedanya kita? Emang kalau lu Chinese gue pribumi emang kenapa? Manusia bukan? Itu yang buat gue kesel. Akhirnya pun di situ gue kayak disamperin sama cowok-cowoknya lah yang kakak kelas gitu. Dia nantangin gue kayak ngomong kayak, lu berani sama cewek? Ya gue tantang balik dong otomatis kayak, ya lu sini kalau mau pukul gue pukul aja. Disitulah mulai dimana kayak guru orang Papua namanya Salvinus, gue inget banget dia ngelerai gue berdua di situ. Ditanya lah kasusnya apa, dibawa ke kepala sekolah gue. Kasusnya adalah gue serasa gue dijijiin gitu loh. Ya lu kalau nganggap gue nggak ada, ya udah jangan usik gue, sedaknya gitu loh. Lu jangan ganggu gue, karena gue tahu gue tuh sebenarnya manusia. Lu jangan mandang gue karena gue Cina, terus tiba-tiba lu mandang gue karena hitam, terus ada perbedaan di antara kita. Itu yang paling gue rasain sih. Cuman akhirnya setelah diselesaikan, ya udah mereka minta maaf dan mereka sekarang jadi teman gue sampai sekarang. Ya mungkin gue kelebihan pigmen kali. Ya sih kayak, ya udah itu rezeki Tuhan kali gue punya kulit hitam. Ya siapa tahu itu kelebihan gue, bukan malah jadi kekurangan buat diri gue. Itu yang selalu gue pikirin sih sekarang.
Gue pernah sih gara-gara teman gue kayak bercanda. Lu anak supir lu kali Nil. Lu anaknya siapa kali dipungut. Gue sampai nanya nyokap gue. Mah, Daniel ini anak asli tuh bukan sih? Atau adopsi nih? Atau malah mungut? Gue pernah nanya kayak gitu kan. Enggak kok, Daniel tuh anak asli. Udah Daniel jangan takut. Masa kalau emang Daniel kayak gini, masa mama gak sayang sama Daniel? Ada kok akte kelahirannya. Itu yang bikin gue yang sedih sih waktu itu kayak, anjir gue salah nanya nih ke nyokap gue kayak gini. Karena dia jelas sayang sama gue. Dia ada bukti kalau dia sayang sama gue. Untung keluarga gue itu sebenarnya termasuk keluarga yang terbaik buat diri gue. Keluarga gue itu sangat support apa yang gue lakuin. Mereka tuh gak pernah memandang gue kayak, Daniel kayak gini, Daniel kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu. Cuma mereka gak pernah mau nunjukin itu. Dan mereka juga mengakui kalau gue emang anak dari orang tua gue. Dan mereka nyayangin gue ya kayak orang tua gue sayangin gue. Yang mereka kayak, misalkan gue nginep di rumah saudara gue, mereka tetap kasih makan kok. Mereka gak ada perbedaan sama sekali antara gue. Itu yang gue syukurin sih sampai sekarang kayak, oh gue diterima di keluarga, walaupun gue kelihatan berbeda. Lu gak pernah tahu apa yang orang itu rasain. Karena yang lu rasain ya udah lu pengen sampein aja, lu pengen menghina mereka. Tapi lu gak tahu seberapa bebannya buat mereka. Contohnya gue mungkin. Gue sampai bertanya ke orang tua gue sendiri. Itu gue lemah banget di situ. Gue sampai gak mau mengakui kalau gue Cina, itu ada rasa kayak gitu. Ya di mana lu? Makanya jangan kayak gitu ke orang lain. Karena gue percaya karma kok. Suatu saat ada yang kebalikan kayak gitu saat lu punya anak. Bukannya gue mengajarkan balas dendam, tapi ingat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Itu aja, simple dari gue, men. Ya gue cuma pengen bilang terima kasih ke mama, papa, semuanya, keluarga juga termasuk. Terima kasih udah ngedidik Daniel kayak gini. Maaf Daniel, gak bisa jadi yang kalian harapkan sekarang. Tapi ke depan Daniel berharap menjadi yang lebih baik buat kalian. Daniel juga minta maaf buat papa mama. Daniel selalu punya kesalahan yang banyak. Bikin papa mama malu. Bikin papa mama sedih. Tapi ini Daniel mengakui kesalahan Daniel juga. Daniel cuma pengen bilang, Daniel sayang banget sama papa mama. Walaupun kita berantem, walaupun kita debat karena kesalahan Daniel, Daniel gak bakal pernah lupa sama sekali tentang kalian. Karena Daniel tahu papa mama orang yang tulus mencintai Daniel apa adanya. Thank you. Sorry. Mereka terbaik, men. Gue kayak gini karena mereka juga kan. Ya kan? Gue dikasih kebebasan. Mau kayak gimana, gue gimana itu terserah gue. Parah, men. Nyokap gue gila, men. Nyokap gue gila. Nyokap gue keren. Orang mau ganggu keluarga gue juga, gue rela mati cuma buat nyokap gue, men.